Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Silaen dengan NIM 42122111013 dari kelas Mekatronika Amalam semester 5. Jadi di video ini saya akan membuat video untuk penjelasan program untuk mata kuliah mesin vision untuk memenuhi tugas asesmen akhir semester. Di mana di sini udah ada soalnya, yaitu membuat program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada datasheet MNIST atau Extend MNIST menggunakan convolutional neural network atau CNN. Nah, di sini evaluasi performanya itu menggunakan Leave One Out Cross Validation atau LOCV dengan menampilkan Confusion Matrix akurasi, precision, dan F1 score. Nah, di sini saya udah membuat programnya yang dibuat di Google Colabs. Nah, di sini saya akan menjelaskan step by step atau bagian per bagian dari program yang sudah saya buat. Nah, untuk yang awal, sebelum itu saya jelaskan dulu program ini tuh bertujuan untuk melakukan klasifikasi gambar menggunakan jaringan saraf konvensional atau CNN, khususnya model AlexNet yang diadaptasi untuk dataset MNIST atau Extend MNIST. Nah, jadi program ini menggunakan Leave One Out Cross Validation atau LOCV, yaitu untuk melatih model pada setiap iterasi dan mengevaluasi kinerjanya menggunakan beberapa matriks evaluasi. Nah, di sini kita lihat ini adalah untuk mengimport library. Jadi program ini dimulai untuk mengimport beberapa pustaka penting. Jadi seperti Pandas. Nah, di sini Pandas digunakan untuk digunakan untuk memanipulasi data. Misalnya membaca data CSF. Dan di sini ada Torch. Torch itu pustaka utama untuk membangun dan melatih model deep learning. Kemudian ada Torch Vision di sini untuk menyediakan model-model pre-trained seperti AlexNet dan alat untuk pemrosesan gambar. Kemudian di sini ada Scalern Matrix di sini untuk menghitung matriks evaluasi seperti akurasi, precision, dan F1 score. Kemudian ada pustaka atau library TQDM. Ini untuk menampilkan progress bar saat proses pelatihan dan validasi. Kemudian selanjutnya adalah pembacaan data. Jadi pada saat awal tadi kita sudah memasukkan atau kita sudah upload untuk file CXF-nya. Jadi di sini program ini adalah untuk data pelatihan atau train data dan data pengujian atau tes data yang sudah kita upload tadi itu dibaca menggunakan Pandas, library Pandas dari file CSF. Nah, kemudian di sini saya men-setting hanya mengambil 500 sampel pertama dari dataset yang digunakan untuk training dan testing. Kemudian dataset ini berisi 28 kali 28 pixel dalam format pixel linear dan label kelas untuk setiap gambar. Kemudian yang ketiga ini, poin ketiga ini adalah program yang memiliki fungsi untuk reprocessing gambar. Jadi untuk mengubah format dari citra menjadi format yang biasa diproses oleh model, kita dapat membuat fungsi reprocessing image. Nah, jadi fungsi ini untuk memproses data gambar dengan memastikan bahwa nilai pixel berada dalam rentang 0 sampai 255. Kemudian mengubahnya menjadi gambar 2D dan mengkonversinya menjadi gambar RGB atau 3 kanal warna. Nah, kemudian program selanjutnya adalah program kelas dataset custom. Jadi di bagian ini kita membuat kelas dataset custom untuk memproses data gambar. Nah, di sini ada dev-init. Dev-init ini untuk menerima data frame dan transformasi opsional untuk diterapkan pada gambar yang kita masukkan. Kemudian ada devlen. Devlen ini untuk mengembalikan jumlah sampel dalam dataset atau returns the total numbers of sample in the dataset. Kemudian ada dev getItem. Nah, getItem ini untuk mengambil gambar dan label berdasarkan indeks dan menerapkan transformasi gambar jika ada, atau retrieves the image and label for a given index applies reprocessing and transformation. Oke, setelah itu step selanjutnya adalah di sini ada program untuk pembagian data untuk training dan validation. Jadi setelah kelas dataset dibuat, ini program yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian kita akan membagi data menjadi dua bagian, yaitu satu untuk pelatihan dan satu untuk validasi. Kemudian di sini ada data loader. Data loader ini digunakan untuk memuat data dalam batch. Batch size adalah di sini 4, yang berarti setiap iterasi akan mengambil 4 sampel.
Baik, kemudian selanjutnya di sini ada model classifier. Nah, jadi model classifier ini adalah untuk mengganti layer terakhir, atau fully connection layer untuk menghasilkan 200 kelas atau jumlah kelas dalam data MNIST. Nah, kemudian setelah kita sudah membuat program ini, step selanjutnya adalah kita akan membekukan atau memfreeze layer ekstraksi fitur agar hanya bagian classifier yang akan dilatih. Nah, itu pakai menu membekukannya itu membekukan layer fitur itu kita menggunakan fungsi param in model feature parameter param requires grade. Nah, jadi di sini untuk menghemat waktu pelatihan dan menghindari perubahan parameter di layer yang diekstraksi, kita membekukan layer-layer tersebut di for param in model feature parameter. Nah, jadi dengan cara ini hanya layer classifier yang dilatih, sementara layer fitur menggunakan bobot yang sudah dilatih, Oke, kemudian selanjutnya di sini ada definisi fungsi kerugian dan optimizer. Nah, jadi di sini ada fungsi cross entropy loss. Jadi di sini dan juga ada opt-in EDM. Jadi di sini untuk cross entropy loss ini digunakan untuk masalah klasifikasi multiclass, dan untuk EDM itu adalah algoritma optimasi yang efisien untuk pelatihan deep learning. Nah, setelah itu dia akan memproses dan ini akan mengeluarkan output seperti berikut ini. Nah, setelah itu kita melakukan pelatihan dan validasi dengan leave one out cross validation. Nah, tapi sebelum itu di sini ada training loop. Jadi dari scalar model selection kita import menjadi leave one out. Kemudian dari scalar matrix kita import menjadi fungsi conversion matrix, accuracy score, precision score, dan F1 score. Nah, setelah itu dia akan memulai untuk melakukan LOOVC atau leave one out cross validation. Nah, jadi untuk evaluasi model yang lebih mendalam itu kita dapat menggunakan fungsi ini sesuai dengan soal yang diberikan, atau leave one out cross validation LOOCV. Dalam LOOCV itu untuk setiap iterasi satu sampel dipilih sebagai data uji, sementara sisanya digunakan untuk pelatihan. Nah, ini adalah coding yang digunakan. Nah, jadi dalam setiap iterasi LOOCV itu, dataset pelatihan dan pengujian itu dibuat dari split yang dihasilkan oleh LOOCV. Jadi model dilatih menggunakan data pelatihan dan kemudian diuji menggunakan data pengujian satu sampel. Nah, kemudian hasil prediksi tersebut itu akan disimpan di evaluasi result. Cuman di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari data proses ini. Jadi 500 it ini menunjukkan jumlah iterasi yang telah dilakukan. Dalam hal ini 500 iterasi. 500 iterasi ini sesuai dengan yang sudah saya masukkan di program train data. Jadi saya hanya mengambil 500 train data dari MNIST by merge train dan 500 data dari MNIST by merge test. Nah, setelah itu untuk 34,40 itu adalah total waktu yang dihabiskan untuk 500 iterasi, yaitu 34 menit 40 detik. Kemudian untuk rata-rata setiap satu iterasinya itu adalah 4,16 detik. Jadi kemudian setelah itu dia akan mengkalkulat atau menghitung untuk nilai akurasi, precision, dan F1 score-nya itu. Dan setelah itu untuk conversion matrix ini itu fungsinya adalah untuk menunjukkan bagaimana prediksi model dibandingkan dengan label sebenarnya. Kemudian untuk akurasi ini, nilai akurasi ini adalah atau fungsi akurasi ini adalah untuk mengukur presentasi prediksi yang benar. Kemudian untuk prediksi yang benar. Kemudian untuk presisi itu adalah mengukur ketepatan prediksi positif, dan untuk F1 score ini adalah harmoni antara precision dan recall. Dimana untuk menampilkannya dibuatlah print in evaluation result, conversion matrix, akurasi, precision, dan F1 score. Sehingga untuk data hasil evaluasinya kita dapat lihat di evaluation result atau hasil evaluasi dengan nilai akurasi sekitar 0,4060, untuk nilai precisionnya 0,1952, dan untuk nilai F1 score-nya adalah 0,1880. Jadi kesimpulannya adalah ini menunjukkan bahwa model membutuhkan perbaikan lebih lanjut untuk mencapai performa yang lebih baik. Jadi semakin banyak sebenarnya data yang kita masukkan seperti 1000, maka hasil akurasi, precision, dan F1 score-nya akan lebih baik dan atau lebih baik dengan atau lebih presisi dan lebih akurasi. Tetapi karena saya hanya menggunakan 500, maka datanya dapat dikatakan bahwa
kurang baik atau performanya kurang baik. Jadi demikianlah penjelasan tentang program klasifikasi gambar menggunakan model AlexNet dengan LOOCV. Program ini mencakup tahap reprocessing gambar, kemudian pembagian data, pelatihan model dengan transfer learning, kemudian evaluasi kinerja model menggunakan berbagai matriks. Dengan perbaikan lebih lanjut, kita dapat meningkatkan performa model untuk tugas klasifikasi data ini. Demikianlah penjelasan saya mengenai program yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas asesmen akhir semester Machine Vision. Terima kasih dan semoga bermanfaat.